Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Ririn. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom dalam kajian ngopi pagi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita diberi kesempatan dan ditakdirkan untuk mengikuti kajian ngopi pagi pada hari ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal majelis bersama dengan harapan semoga bacaan ayat suci semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ablima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Laude. Pada saudara Laude dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Laude yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menambah tingkat keimanan kita dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih nikmat dalam beribadah, menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. Terima kasih Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah wa bi zikni ilma wa rizqni fahma qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabatku sekalian, ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Masya Allah, Alhamdulillah, ya kita bisa ketemu. Semoga Allah berikan kepada kita ilham, berikan kepada kita keberkahan, berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan juga kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sahabat sekalian, para santri dan juga para sahabat yang ada di seluruh Indonesia yang hadir hari ini, senang bahagia bisa ketemu lagi ya. Setelah pekan lalu Awan nggak bisa ikut mengisi, dan saya merasa saya juga belajar banyak pekan lalu ya, dari Ustaz Halik bercerita banyak tentang parenting, tentang keluarga. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya. Terakhir Abi mengisi pada saat sebelum pemilu, pagi sebelum pemilu. Nah, jadi ini sudah 1 pekan lebih ya. Terakhir berbicara tentang bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin ya. Nah, Coach, bagaimana kondisinya setelah kita pemilu, terus menyikapi dengan kondisi hari ini gitu ya. Ya, show must go on. Artinya teman-teman lakukan dan lanjutkan. Tugas kita berikhtiar. Hasil akhir Allah yang tentukan. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, maka bagaimana kita bisa fokus atau bagaimana kita bisa eh, memperbaiki proses sebaik mungkin dan bagaimana kita menyandarkan hasil hanya kepada Allah. Nah, ini yang seringkali kadang kita lupa gitu. Banyak dari kita terlalu memaksakan bahwa hasil itu apa namanya, kita lupa sandarkan kepada Allah. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan tema-tema kajian kita ya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Masih seputaran tentang leadership ya, kepemimpinan. Nah, kalau kemarin terakhir bagaimana kita memilih pemimpin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pemimpinan ya, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita dengan pendekatan leadership ya. Nah, yang berfokus pada proses tadi. Nah, jadi bagaimana kita apa namanya bisa lead by proses ya, apa memimpin diri kita dalam sebuah proses yang baik ya. Kenapa? Karena ketika kita selama ini mungkin menyampaikan banyak orang fokus pada hanya hasil, betul, tidak salah ya, artinya bahwa pekerjaan kita atau apapun yang kita lakukan itu fokusnya lebih banyak kepada hasil, betul. Tapi sekali lagi tadi seperti yang disampaikan bahwa hasil itu adalah sudah ketentuan Allah. Maka kemarin pada saat mungkin 2 pekan yang lalu teman-teman mungkin membaca di sosial media saya, ketika ada ikhtiar yang dilakukan oleh guru Abi, ya ada Abi Hiyam menyampaikan tentang, oke, pilihan kita kepada siapa gitu ya. Misalnya pada saat kemarin kita, apa namanya, pada saat pemilu misalnya Abi menyampaikan, oke kita memilih 01 karena ikhtiar dari istikharah yang dilakukan oleh Abi ya. Nah ternyata kok hasilnya tidak seperti yang kita inginkan gitu. Nah bagi saya waktu pas pada saat itu saya cuma berpikir, apapun itu hasilnya insya Allah yang terbaik gitu ya. Jadi tapi penting sekali untuk kita memahami sebuah proses ya, di mana nilai kita di akhir kalau kita ngelihat tadi lebih banyak ditentukan pada prosesnya, bukan pada semata-mata pada hasilnya. Nah, contoh misalnya, ada 4 pertanyaan yang nanti akan ditanyakan kepada kita dan kita tidak akan berikan kepada kita. Untuk apa ilmu yang sudah diberikan atau dititipkan kepada kita, ya. Untuk apa, dalam konteks harta itu menarik. Dari mana kita dapatkan dan kita gunakan untuk apa. Nah, dan ini semua akan ditanya satu persatu dari semua yang kita miliki ya atau dihisap satu persatu. Dan dalam konteks itu kalau kita bisa ngelihat mostly tidak ditanyakan adalah artinya berapa banyak kekayaannya, tapi yang ditanyakan adalah dapatnya dari mana, digunakan untuk apa. Nah, inilah proses yang namanya proses BIS ya atau pengukuran atau penilaian berdasarkan dengan proses. Sehingga di dalam perusahaan kita sering menilai atau sering kita mengenal istilah namanya KPI, Key Performa Indicator. Nah, maka dalam konteks ini kembali kepada tadi bagaimana kita bisa menerapkan kepemimpinan kita di dalam sebuah proses yang baik gitu ya. Tulisan Abi insya Allah 2 pekan yang lalu Abi menulis gini, pemilu ini bukan tentang menang dan kalah, bukan tentang siapa yang akan menang atau kalah, tapi pemilu ini lebih menentukan di pihak mana kita berada, saya bilang gitu. Jadi lebih menentukan, artinya kita memihak siapa, kita berada di mana. Karena nanti di akhirat yang akan menjadi hujah kita adalah kita ada di mana gitu. Nah, masalah nanti kita mendapat pimpinan siapa atau kita dikasih pimpinan siapa, maka itu sudah urusan Allah. Allah yang akan menentukan bahwa nanti nasib negara kita akan dipimpin oleh siapa. Tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin ya. Nah, ini contoh sederhana yang tadi saya menyebut dengan yang namanya leadership dalam konteks kita berbicara tentang proses ya. Nah, kita lanjutkan. Maka di dalam proses ketika kita memahami ya kalau teman-teman yang sudah memahami tentang proses bagaimana kita memimpin diri kita yang terbaik di dalam proses, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Maka sering kita berbicara proses itu tentang 3 hal. Tentang apapun, input ya, prosesnya dan output-nya. Nah, jadi ini sering menjadi satu gambaran. Jadi dalam konteks contoh proses ada 3 ya. Teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar tentang sistemasi atau teman-teman yang pernah belajar tentang bagaimana menyusun SOP, teman-teman yang pernah belajar tentang apa namanya berhubungan dengan operasional, maka berbicaranya 3, input, proses, output. Nah, input, proses, output inilah yang kita harus pastikan itu baik di dalam kehidupan kita. Jadi apa? Ada inputnya, lalu yang kedua ada prosesnya, ketiga outputnya. Selalu ingat-ingat ini dalam konteks leadership di dalam proses ya, bagaimana kita apa namanya leadership di dalam menjalankan proses ada 3 hal ini. Ya, yang pertama adalah input, yang kedua adalah prosesnya, yang ketiga adalah outputnya. Baik. Nah, maka apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh misalnya, kita pengen menjadi seorang santri yang baik, atau kita pengen menjadi seorang entrepreneur yang baik, kita pengen menjadi seorang ayah yang baik, kita pengen menjadi seorang anak yang baik.
Maka pastikan dalam setiap kebaikan yang mau kita lakukan, itu benar inputnya, benar prosesnya, dan benar outputnya. Nah, jadi ini 3 hal yang kita harus ukur gitu. Jadi ada input, ada proses, output. Contohnya apa? Contoh kayak tadi ya, ketika kita misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pertanyaannya, oh saya menjalankan kehidupan dalam konteksnya finansial atau materi. Pertanyaannya kan tadi, yang pertama adalah benar inputnya. Oh berarti apa? Inputnya benar, berarti apapun yang ada, ini harus adalah yang kita bawa pulang, yang kita bawa kepada keluarga kita. Nah, sumber inputnya adalah sumber input yang baik. Maka kalau dalam konteks kita adalah halalan thayyiban. Uang ini kita bawa, kita jadikan apa? Sebuah proses, digunakan, aktivitasnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Lalu output dari hasil uang itu kita gunakan, kalau bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, maka contoh sederhananya, kita bekerja dengan niat yang baik, niatnya ibadah, dapat bisaroh atau dapat gaji, dapat ihsan, kita bawa pulang, insya Allah semoga di sisi kita halalan thayyiban. Nah, ini yang pertama input. Lalu yang kedua, kita punya uang, kita kelola dengan baik, ditabung, dicatat ya. Kalau di situ ada bagian zakatnya kita keluarkan, kita sebagian sisihkan untuk sedekah, gitu kan contohnya. Lalu ada yang kita gunakan untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, inilah yang namanya proses. Kita kelola dengan baik, kita jadikan makanan-makanan yang baik dan seterusnya. Outputnya apa? Nah, maka dapat dari mana kita gunakan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Nah, prosesnya ini harus baik dan outputnya harus kebaikan. Nah, maka seringkali banyak yang bertanya, kenapa kok kita misalnya punya anak kita kok susah banget ya, misalnya diajari atau mungkin kok susah banget untuk belajar Quran gitu. Maka dicek input, proses, output. Jangan-jangan, oh kalau outputnya dia susah, dia bandel, dia nakal, mungkin dia kok susah diatur, ini output saja itu adalah output. Maka dicek apa? Dicek prosesnya, dicek inputnya. Prosesnya, sudahkah kita mendidik anak kita dengan baik? Sudahkah kita punya kurikulum pendidikan? Sudahkah kita mencontohkan yang baik, menjadi teladan yang baik? Oh ini sudah semua, oh ini semuanya kayaknya udah oke. Kayaknya kita sekolahkan di tempat yang terbaik, sepertinya juga mereka sudah diinikan. Tapi kok tetap aja outputnya nggak baik? Cek lagi yang pertama inputnya. Jangan-jangan anak kita beri makanan-makanan yang tidak baik. Makanan yang tidak baik, maksudnya contohnya apa? Makanannya sehat kok, semuanya 4 sehat 5 sempurna. Cek kira-kira sumbernya. Kira-kira pastikah kita menjamin bahwa uang yang kita bawa pulang untuk memberi makan anak kita ini adalah uang yang halal dan thayyiban? Atau jangan-jangan di dalam proses kita mendapatkan uang ini ada sesuatu yang tidak baik. Apa sesuatu yang tidak baik contohnya? Oh, ternyata uang itu ada yang bukan hak kita ambil. Oh, ternyata ada tidak jujur kita di dalam mendapatkan uang tersebut. Oh, ternyata kita ada yang mungkin memanipulasi atau berkorupsi dengan uang tersebut. Nah, kita nggak sadar. Ketika kita bawa dan kita jadikan makanan untuk anak dan istri kita, dan di situ menjadi darah dan daging. Nah, dan darah dari daging itu mengalir sesuatu yang tidak baik, maka bisa jadi itulah yang membuat adabnya jadi nggak baik. Itu yang mungkin membuat Al-Quran susah untuk dihafalkan. Nah, makanya penting kita perlu ngelihat, bahkan kadang kita perlu ngelihat sumbernya. Nah, bahkan Abi pernah melakukan sebuah apa ya namanya, dalam konteks diri Abi sendiri ya, kecil-kecilan kadang berintrospeksi. Bisa jadi kadang ya, kita di dalam rumah tangga itu nggak bahagia, kita nggak sakinah, atau bahkan mungkin kita di dalam bekerja kita tidak ngerasa happy dan tenang, karena bisa jadi ya, apa yang kita dapatkan dari kehidupan kita melebihi dari apa yang kita lakukan. Maksudnya gimana, Bi? Gitu. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, eee, ketika kita misalnya bekerja, seharusnya ketika kita bekerja itu dari semua yang energi yang kita lakukan, baik secara fisik, tenaga, pikiran, dan lain-lain, anggaplah nilainya adalah 5 atau 5 juta gitu. Semua pengorbanan dan apa yang kita lakukan itu anggaplah nilainya 5 juta. Nah, tapi ternyata kita digaji sama perusahaan itu gajinya mestinya 8 juta. Nah, 8 juta karena mungkin perusahaan memberikan gaji kepada 8 juta. Ada selisih itu 3 juta. Nah, selisih 3 juta antara apa yang diberikan sama perusahaan dengan apa yang kita lakukan secara ikhtiar kita, bisa jadi ada selisih ini yang belum tentu itu kebaikan. Jadi contoh misalnya gimana? Contoh di dalam perusahaan ada yang misalnya secara kontrak atau secara PKW gajinya itu 8 juta lah, dianggaplah gitu ya, gaji 8 juta, tapi kita hanya bekerja di angka 5 juta. Berarti ada apa di situ? Ada korupsi waktu, bisa jadi ada yang kita bekerja tidak perform, bisa jadi di situ ada yang kita mungkin ya nyolong-nyolong apa namanya eh, waktu kerja dan seterusnya gitu. Sehingga meskipun kita digaji 8 juta sebenarnya performan kita itu cuma di angka 5 juta misalnya.
Nah, yang kadang kita nggak sadari 3 juta selisihnya ini adalah sesuatu yang bisa jadi kita dapatkan hasil, dapatkan disaru, dapatkan isyarat atau gaji yang sebenarnya bukan dari ikhtiar yang baik dari kita. Nah, ketika ada hal seperti itu ya, misalnya contoh kayak tadi yang bilang misalnya tanpa kita sadari kita korupsi waktu. Misalnya contoh korupsi waktu misalnya gimana? Bekerja 8 jam. Benar, masuk pagi pulang sore 8 jam. Ke foto ceklok apa segala macam semuanya itu menunjukkan kita bekerjanya 8 jam. Tapi kita nggak sadar di waktu kerja kita ternyata nggak kita gunakan sepenuhnya untuk bekerja. Sebagian kita gunakan untuk main-main, mungkin karena nggak ada yang ngawasin, mungkin kita akhirnya nge-game, mungkin karena nggak ada optimal ini kan. Nah itu contoh yang Abi bilang tadi adalah kenapa kok ada orang yang digaji 8 tapi dia misalnya kinerjanya cuma 5, itu maksudnya. Nah, tapi karena mungkin sistem kendali dan kontrolnya mungkin belum optimal, maka itulah yang kadang membuat ketika itu dijadikan rezeki buat kita, input yang tadi kurang baik ini, misalnya, ya mungkin karena apa namanya tercampur dan seterusnya, kita jadikan apa namanya makanan untuk keluarga kita dan bisa jadi itu yang menjadikan tidak kebaikan atau tidak datangnya ketenangan, tidak datangnya ketentraman. Karena ciri rezeki yang berkah itu salah satunya adalah mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Nah, sehingga kenapa kok sering galau, sering kurang bersyukur dan seterusnya? Bisa jadi dari sana awal mulanya. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Maka lakukanlah yang terbaik. Jangan sampai kita misalnya mendapatkan sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi atau melebihi dari apa yang kita kerjakan gitu. Itu contoh sederhananya. Nah, kalau Abi selalu kayak gitu. Makanya kenapa untuk menjaga biasanya selalu membuat ada program-program yang misalnya kalau Abi kerja tapi ya nggak usah dibayar ya. Perform deh kayaknya mungkin saya kerja nggak gitu kok saya dapat segini itu Abi kadang khawatir introspeksi jangan-jangan nanti ini kok saya bawa nggak berkah gitu. Nah ini sering menjadi pertanyaan buat diri sendiri. Nah kenapa? Karena ada momen-momen dalam kehidupan Abi ngerasa kayaknya kerjanya nggak terlalu lelah, kayaknya nggak terlalu capek, kayaknya nggak terlalu ini kok dapatnya hasilnya besar gitu. Dan kadang di situ ternyata banyak hal yang membuat kita tidak tenang, kadang kita membuat juga mungkin bisa jadi tidak ada keberkahan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman sedikit Abi bercerita tentang konsep tadi ya, dalam konteks apa namanya leadership berbicara tentang proses. Maka apa? Pastikan input, pastikan. Nah, tiga ini pasti akan terkait. Jadi kalau ada output yang tidak baik, maka kemungkinan besar adalah ada proses yang tidak baik. Tapi kalau nggak ada di prosesnya, misalnya prosesnya baik-baik saja, bisa jadi adalah inputnya yang tidak baik. Nah, maka untuk kita bisa menghasilkan output terbaiknya apa? Kinerja terbaik, menghasilkan apa? Menghasilkan rasa yang baik, menghasilkan apa? Pasangan yang terbaik, menghasilkan apa? Anak-anak yang terbaik, menghasilkan apa? Apapun yang pengen kita hasilkan yang terbaik, maka cek prosesnya. Prosesnya harus menjadi proses yang baik. Dan untuk menjadikan prosesnya terbaik, maka apa? Maka pastikan di awal tadi, yang nomor satu, inputnya adalah yang terbaik. Nah, tiga hal ini pasti akan satu dengan yang lainnya terkait. Ya, apa yang menjadi input, dia akan menjadi sebuah proses dan akan melahirkan sebuah output. Nah, tiga ini mungkin filosofinya seperti kita filosofi di dalam membangun sistem kalau di perusahaan atau membangun SOP atau apapun, tapi praktek dan realitinya di dalam kehidupan kita seperti itu. Maka hari ini jika ada yang ngerasa outputnya itu apa? Kehidupan sehari-harinya, mungkin pekerjaannya, mungkin gajinya, mungkin apapun itu yang ngerasa nggak baik, jangan cepat-cepat emosional dan marah, tapi kita lihat dulu, jangan-jangan prosesku nggak baik. Kenapa? Outputnya kok nggak baik? Jangan-jangan prosesnya tidak baik. Nah, enggak kok, saya udah ngerasa prosesnya sudah saya lakukan sebaik mungkin. Oh, jangan-jangan inputnya yang tidak baik. Nah, maka pastikan tiga hal ini di dalam kehidupan kita semuanya baik. Karena apa? Sesuatu yang baik diproses dengan baik, insya Allah menghasilkan yang baik. Begitu juga dengan yang buruk. Sesuatu yang buruk diproses dengan buruk, hasilnya kemungkinan juga adalah keburukan. Maka kalau kita pengen merubah hasil, maka apa yang kita lakukan, maka pastikan proses dan inputnya itu adalah yang terbaik. Nah, insya Allah mungkin itu sedikit apa namanya sharing kita di pagi hari ini, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Eh, jadi kalau misalnya contoh pertanyaannya nyambung dengan kajian terakhir kita, Coach, berarti kalau outputnya kita ini diberikan pemimpin yang mungkin kurang baik menurut kita, jangan-jangan berarti ada proses yang tidak baik. Ya, bisa jadi. Bisa jadi ada proses selama pemilunya nggak baik, atau bisa jadi ada input yang kurang baik. Artinya input yang kurang baik apa? Contohnya, karena pemimpin itu adalah cerminan daripada orang yang dipimpinnya. Nah, kalau seandainya terpilih yang menurut kita belum baik, ya bisa jadi jumlah orang-orang baiknya masih sedikit. Mayoritas orang yang ada di dalam sekeliling kita, di masyarakat, bisa jadi ya mungkin seperti apa pemimpinnya. Nah, maka artinya apa dari situ? Nah, artinya masih begitu luas sekali media atau
perkembangan dakwah kita untuk mengajak orang menjadi lebih baik lagi. Ya, jangan menyalahkan pemimpinnya, jangan menyalahkan takdir karena semua terjadi karena Allah. Yang terbaik dari kita yang bisa kita lakukan apa? Jadikan diri kita lebih baik, jadikan lingkungan kita terbaik, maka insya Allah suatu saat nanti kita pun akan diberikan pemimpin yang terbaik. Insya Allah itu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad. Nah sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi tanya dan jawab. Taib, salah. Baik, terima kasih Ambi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini. Insya Allah sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membagikan berbagi layar. صلاة سلام على المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersalurkan donasi dari Bapak Ibu di Februari minggu keempat ini untuk operasional rumah Quran, kebutuhan pondok pesantren, berbagi beras berkah, Jumat berbagi, renovasi tempat ibadah, dan operasional dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan rezekinya untuk mensupport amal soleh Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Semoga donasi yang Bapak Ibu salurkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan rezeki yang lebih baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرتبي رسول. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Dan ini untuk laporan cash flow donasinya. Di saldo akhir Januari minggu ketiga Februari minggu ketiga kemarin itu kita masih minus di angka 10.714.000 sekian. Dan untuk penyaluran di Februari minggu keempat kemarin itu kita menyalurkan 1.316.000 sekian, sehingga saldo di Februari minggu keempat ini kita minus 11.398.000 sekian. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ibu yang telah menyisikan rezekinya untuk mensupport amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Kami hanya bisa mendoakan semoga rezeki yang Bapak Ibu salurkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan donasinya pada Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan, Bapak Ibu bisa menyalurkan donasi Bapak Ibu ke nomor rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bisa menyalurkan ke rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Utsman. Dan konfirmasi transfer Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor WA admin yaitu 0895 1309 2202. Itu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Izin saya bacakan. Masya Allah, ilmunya bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang diberikan ibu ini menjadi output ladang pahala bagi kedua. Amin.
Selanjutnya, Abi, saya pernah melakukan korupsi waktu di instansi tempat saya bertugas. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya supaya Allah ridho? Baik, Suaranya kecil sekali, Tat. Maaf, Tat. Suaranya antum kecil sekali tadi. oh baik. Saya ulangi lagi. Pertanyaannya, Abi, saya pernah melakukan korupsi waktu di instansi tempat saya bertugas. Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya supaya Allah ridho? Baik. Iya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mungkin ngerasa pernah melakukan korupsi waktu gitu ya. Nah, maka seperti tadi Abi contohkan, Abi sendiri pun kadang ngerasa selalu berintrospeksi. Kok mendapatkan sesuatu yang sepertinya saya tuh kadang bahkan sering kali menegur dengan tim saya. Ayo kita berikan performa yang terbaik, berikan kinerja terbaik, laporan terbaik, tugas terbaik. Kenapa? Karena Abi ngerasa nggak nyaman kalau mendapatkan hasil yang kita Abi sendiri tuh ngerasa bahwa ini nggak perform gitu. Bahkan kadang sampai selalu diskusi ini apa namanya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, maka ya pasti yang pertama minta ridho dengan Allah ya. Artinya selalu minta sama Allah bahwa kita diberikan yang terbaik gitu ya. Itu yang poin yang pertama gitu. Jangan dihindarkan dari rezeki yang tidak dihindarkan dari rezeki yang tidak berkah, dihindarkan dari rezeki yang tidak halal. Maka selalu ketika kita membawa apapun itu ya, apa namanya, kita berdoa agar kita membawa rezeki yang halal dan thayyiban. Itu pertama. Jadi doa dulu minta sama Allah ya. Nah, yang kedua biasanya kalau kayak Abi yang lakukan maka memperbanyak untuk berbaginya gitu. Artinya kalau ibaratnya sholat itu kita lupa kita kodok gitu ya. Kadang yang kita niatkan mungkin ini tidak bisa langsung sama persis kita perlakukan hal seperti itu. Tapi kadang Abi melakukan ibaratnya oh kalau kemarin sempat lupa ada yang mungkin ngerasa tidak optimal maka menggantinya di tempat lain yang lebih optimal gitu. Jadi eh, bisa jadi di mana ya di tempat yang sama kalau bisa gitu. Jadi artinya contoh, oh saya pernah korupsi waktu, maka someday saya akan lembur yang nggak perlu minta dibayar, kayak kira begitu. Saya akan berikan kinerja yang lebih baik lagi sekarang dibandingin yang sebelumnya, karena sebelumnya saya pernah nggak perform. Nah itu yang coba dilakukan di tempat yang sama, artinya apple to apple kan gitu. Ketika sholat ya berarti kodonya diganti dengan sholat di waktu yang lain gitu. Nah itu yang pertama yang mungkin selalu Abi lakukan gitu. Jadi ketika oh di satu tempat gitu, sering kali Abi misalnya memberikan sesuatu yang seperti komplain gitu. Udah kita kasih deh ini sesuatu yang lebih untuk perusahaan ini ya mungkin dia nggak perlu minta tapi kita berikan kita kasih gitu kenapa karena kadang ngerasa aku nggak perform nih gitu nggak bisa memberikan yang terbaik gitu ngerasa nggak nyaman ngerasa hati itu ngerasa aku kayaknya menerima sesuatu tapi nggak melakukan pekerjaan secara optimal itu bahkan kadang Nabi nyampaikan langsung kepada klien gitu kepada ini aku ngerasa nggak perform nih ngerasa nggak optimal gitu. Eh, nggak nyaman bahkan kadang yang harusnya mungkin ada invoice Abi itu sampai bilang udah nggak usah ada invoice gitu atau udah nggak usah dikasih invoice gitu. Nah sampai kadang klien sendiri yang memberikan gitu enggak kok ini kami ridho ini kami memberikan itu apa setelah baru kita terima. Nah itu contoh jadi harus ada keridoan itu poin pertama yang mungkin bisa dilakukan tapi kalau seandainya ini instansi kayak bilang kan mungkin kan perusahaannya adalah instansi maka saran Abi mungkin kalau boleh menyarankan lakukanlah performa di situ maksudnya pekerjaan di situ yang mungkin kita mengganti yang sebelumnya kita pernah lakukan mungkin korupsi waktu, kita ganti ibaratnya sekarang ditambah lembur yang tidak perlu minta dibayar. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi kita kasih performa kebaikan di situ yang ya ini kita niatkan ya Allah ini saya menggantikan kalau kemarin saya pernah dibayar tapi nggak perform saya ganti sekarang ya Allah saya berikan ini apa sesuatu yang mungkin kemarin belum optimal saya ganti sekarang. Nah itu yang mungkin bisa kita lakukan di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi paling tidak yang selama ini yang dilakukan seperti itu karena hanya Allah lah yang tahu tentang hasil akhirnya yang bisa kita lakukan adalah kita berupaya atau berproses sebaik mungkin ya ya kita mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Coach, kalau kita transaksi jual beli terus kita dapat keuntungan di atas harga pokok, tapi customer tidak keberatan, apakah itu termasuk seperti penjelasan tadi? Apakah ada batasan berapa persen kita ambil keuntungan biar jadi rezeki yang halalan thayyiban? Jazakallah Coach. Baik, Masya Allah ya. Ini menarik banget nih ya. Eh, di dalam fikihnya memang tidak ada tertera yang selama ini Abi pelajari tidak Abi pernah bertanya karena dulu pernah mendapatkan eh, ada statement dari seorang teman yang menyampaikan kalau ngambil untung itu jangan terlalu besar gitu. Nah, Abi pernah juga di dalam titik gundah gulana, aduh
Saya di bisnisnya modalnya nggak kelihatan gitu. Bisnis contohnya jasanya jasa konsultan. Ini modalnya kan nggak kelihatan. Ini untung semua kayaknya. Kira-kira kayak gitu. Maksudnya untung semua itu artinya kan tidak mengeluarkan modal secara bahan baku gitu karena jasa gitu. Sampai akhirnya satu saat Abi apa namanya konsultasi dengan guru. Gimana kalau seandainya di dalam konteks bisnis tertentu yang memang marginnya besar. Nah, waktu itu disampaikan kepada Abi ada 3 poin. Yang pertama ada kelaziman. Kelaziman itu gini, kelaziman itu barang yang sama itu artinya apa yang kita jual, kelazimannya di pasarannya berapa. Jadi contoh misalnya, ada sebuah produk yang mungkin modalnya cuma 1.000, tapi di pasaran itu memang dijualnya harganya memang misalnya 10.000, 10.000, berarti modal keuntungannya 10 kali lipat lah kira gitu. Jadi 10% HPP-nya 1.000, tapi harga jualnya rata-rata dia di 10.000 gitu ya. Tapi memang itu lazim gitu. Nah kalau itu memang kelaziman, lazim, ya itu masih diperbolehkan gitu. Itu yang pertama. Bahkan kalau seandainya mungkin modal cuma 1.000, tapi kelazimannya di masyarakat itu harganya 100.000, kita jual 100.000 nggak apa-apa gitu. Nah jadi ada namanya hukum kelaziman, harga pasaran lah kalau kayak bahasa kita itu harga pasaran gitu. Jadi tidak memanfaatkan orang untuk kita mengambil keuntungan yang semaksimal mungkin atau sebesar mungkin melampaui dari kelazimannya. Nah, itu yang diupayakan. Yang kedua adalah unsur keridhaan gitu ya. Jadi keberkahan itu kalau bisa ada unsur keridhaan meskipun apa namanya? Abi pernah konsultasi kepada guru Abi bagaimana case contoh kalau seandainya seperti kita makan di tempat wisata atau di rest area yang kadang dia nggak mencantumkan harga, udah telanjur kita pesan, udah telanjur kita makan, pesannya cuman bakso sama es teh, ternyata tagihannya muncul 100.000 gitu. Padahal kelazimannya harganya kalau es teh sama bakso paling cuma 20.000 gitu. Nah ternyata di dalam konsep muamalah gitu, Guru Abi menyampaikan apa yang sudah masuk di dalam perut kita harus minta keridhaan dari yang memberikannya. Nah, kalau yang memberikan itu artinya yang jualan itu ternyata menyampaikan itu 100.000 untuk kita mendapatkan keridoannya, ya kita memang harus bayar 100.000 gitu. Kenapa? Karena kita sudah telanjur memakan, makanannya sudah masuk ke dalam perut kita, eh, yang di awal kita tidak berakad bertanya atau tidak berakad secara langsung, maka mau nggak mau di situ karena sudah masuk ke dalam perut kita agar itu menjadi halalan thayyiban, maka kita harus apa namanya membayar sesuai dengan apa yang menjadi keridoan dari yang memilikinya. Nah, itu contoh. Jadi dalam konteksnya muamalah ada unsur saling ridho gitu ya. Baik ridho pembelinya, ridho penjualnya. Itu contoh sederhananya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah aspek kelaziman, yang kedua adalah aspek apa namanya saling ridho. Dan yang ketiga yang sering juga dilakukan adalah di dalam konteks ini tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan itu artinya apa? Di dalam kita mengambil margin ketika kita bertransaksi itu tidak berlebih-lebihan. Nah, yang mengetahui tidak berlebih-lebihannya ya memang mungkin ya antara penjual dan pembeli itu sendiri gitu. Karena banyak kadang orang memanfaatkan contoh kayak sekarang. Oh, beras ini mahal sekali, bahkan barangnya langka. Nah, yang akhirnya misalnya contoh, ada yang sengaja memang benar-benar berniat untuk membeli barang, lalu ditimbun, sengaja sehingga di pasaran itu barang itu jadi langka, nah terus sehingga harganya naik, nah ketika naik ini akhirnya dia menjual dengan harga di saat tertinggi, nah dengan cara menimbun ini, nah menimbun inilah aspek berlebih-lebihannya tadi itu tidak memutar untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan merugikan orang lain ini yang tidak diperbolehkan. Ya, agak sedikit berbeda konteksnya tadi dengan muamalah jual beli yang sifatnya apa namanya jual dan beli tadi ya. Nah, kalau dalam konteks tadi, ya semoga itu bisa menggambarkan karena kalau di dalam muamalah ada fikihnya tersendiri, yang fikihnya itu berbicara tentang aspek sesungguhnya jual beli itu hukum dasarnya itu adalah boleh atau mubah ya sampai ada yang melarang. Nah, maka yang kita pahamin adalah larangan-larangannya. Berbeda dengan ibadah, sesungguhnya ibadah itu hukum dasarnya adalah haram sampai ada perintah atau tuntunan untuk melakukannya. Nah, dua inilah yang kita pakai sebagai acuan ya. Sehingga kalau dalam beribadah kita tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kalau di dalam jual beli, maka kita harus menghindari sesuatu yang dilarang. Nah, mungkin itu perbedaan sedikit dalam konteks kita bekerja dengan kita bermuamalah ya. Nah, insya Allah semoga bisa dipahami ya. Taib. Wallahu alam bisawab ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Coach. Saya kan kerja di suatu perusahaan swasta manajer. Saya lost control perihal pekerjaan terhadap kami, tidak pernah menanyakan target dan evaluasi kinerja. Dan akhirnya karyawannya pun tidak efektif dalam bekerja dan korup waktu. Apakah kami sebagai karyawan zalim terhadap perusahaan?
sedangkan kami bercermin kepada pimpinan perusahaan kami yang lost control. Apa nih ya, coba saya quote saya. Ya, dan korup waktu. Apakah kami sebagai karyawan zalim terhadap perusahaan, sedang kami bercermin pada pemimpin perusahaan yang kami lost control? Taib. Kalau teman-teman di SBC, Abi selalu menyampaikan ada namanya victim mentality dan responsibility mentality. Poin pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita adalah harus punya mindset responsibility mentality. Artinya apa? Jangan sampai kita victim ketika kita gagal atau kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita nggak mau disalahkan atau kita ngerasa mencari pembelaan dengan menyalahkan orang lain. Nah, artinya ini yang sebaiknya jangan dilakukan. Apa yang harus kita lakukan adalah sikap bertanggung jawab. Contoh, ketika kita bekerja di perusahaan yang tidak dikontrol sekalipun, maka yang harus kita pahamin adalah kita selalu dinilai oleh malaikat. Ada supervisor kita. Nah, maka kenapa kok ada rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kita Allah, iman kepada para malaikat. Nah, kalau kita iman kepada para malaikat, maka kita akan selalu ngerasa, saya mau melakukan ini, ada malaikat yang nyatat kita. Nah, bukan hanya tentang saya diawasi atau tidak diawasi oleh supervisor, saya diawasi atau tidak diawasi oleh manajer, gitu. Atau saya dilihat atau tidak dilihat oleh CCTV, gitu. Nah, maka apa? Maka yang terpenting adalah bagaimana kita itu selalu ngerasa bahwa kita tuh diawasi. Maka sebaiknya tadi, yang pertama ketika kita bekerja, pahamin dulu. Pada saat kita berkontrak, oh kamu dibayar senilai sekian. Berapa bayarannya? Misalnya bekerja, nilainya misalnya 2.500.000. Nah, kita tanya, 2.500.000 ini job desk saya apa? Oh, job desk-nya A, B, C, D, E, F, G. Oh ya, ini ada job desk saya. Berapa jam saya sehari? Nah, kita perlu tanya juga. Contoh misalnya, di perusahaan kita tuh memberlakukan sistem kerja kayak mana? Kayak ibarat pekerjaan itu, apakah kerjaan kita itu kayak tukang-tukang harian atau tukang borongan? Karena kan kalau kayak ibarat di pekerjaan itu ada yang sifatnya kinerja itu dihitung sebagai kayak ibaratnya tukang borongan, bukan dihitung berapa lama kerjanya, tapi output pekerjaannya. Ada juga yang kita bekerja itu dihitung atas waktu, seperti tukang harian, masuk sampai pulang gitu. Nah, mayoritas di perusahaan hari ini mungkin kalau kita ngelihat adalah bekerjanya adalah hitungannya adalah eh, harian, masuk jam berapa sampai jam berapa jam kerja. Nah, kalau mekanismenya kayak gitu, maka pastikan setiap jam kerja yang kita memang diberikan di situ adalah amanah kita, kita kerjakan sebaik mungkin, meskipun tidak diawasi. Kenapa? Ingat, supervisor kita ada malaikat yang selalu mencatat, ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ya, walaupun kita tidak diawasi, walaupun kita tidak di ini kan, kita pahamin betul, oh ini job desk saya akan gunakan 8 jam ini benar-benar untuk dedikasi saya kepada perusahaan, ya, dan saya niatkan bahwa yang saya lakukan ini adalah saya niatkan nilai ibadah, ya, artinya ketika kita beribadah tidak perlu harus diawasi dengan atau tidak diawasi oleh manajer atau supervisor, maka kita akan gunakan itu terbaik, ya, kita apa namanya on time kita masuknya walaupun belum ada instruksi kerja, ya, kita ngelihat oh job desk saya apa, saya kerjakan semaksimal mungkin. Oh, seandainya saya kok agak segan, saya ada teman lain yang kerepotan, saya bantu teman saya mungkin yang lain yang mungkin repot, harus punya kepekaan, gitu. Nah, inilah yang perlu dibangun menjadi responsibility, tidak fiktif untuk kita ngelihat, wah saya nggak, kayaknya nggak ada yang ngawal, oh saya mencontoh orang lain. Enggak, kalau semua buruk, orang lain buruk, jangan akhirnya kita terbawa untuk jadi ikut buruk. Tapi apa? Seandainya lingkungan kita pun buruk, maka kita tetap harus menjadi baik, menjadi teladan dan contoh dalam kebaikan. Nah, berat sekali, tidak mudah tentunya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Coba terus berusaha dan belajar. Semoga kita benar-benar bisa menjadi ya, insan-insan yang amanah dengan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Ya, maka kalau di IAIN kan selalu menyampaikan kita ini sebagai santri penerima amanah. Ada amanah yang kita kerjakan. Nah, kalau di tempat Abi kan kita menyebutnya namanya santri karya, santri yang berkarya. Maka fokus pada karya. Nah, inilah mungkin yang bisa kita lakukan. Maka semoga ini menjadi sumber ketenangan dan ketentraman dalam diri dan kehidupan kita, ya. Nah, maka kalau ada orang lain yang belum baik, jangan akhirnya menjadi alasan untuk kita ikut-ikutan tidak baik. Ya, kalau ada orang lain yang belum baik, maka jadikanlah diri kita tergerak untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi teladan yang lebih baik. Insya Allah seperti itu teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Baik,
waktu masih ada, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Abi. Ada Ustadz Ahmad tidak? Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Baik, ya kalau tidak ada, coba Abi mau share screen sedikit ya sebagai resume dari eh, apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Baik, ya. Nah, Insyaallah, nah di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama tentang ngopi pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, penyemangat ikhtiar kita di hari ini. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, tadi Abi berbicara tentang leadership by process. Ya, leadership atau memimpin by process. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil terbaik, maka kita bisa latihan leadership by process ini. Yang di dalam leadership by process kita memahami ilmu proses. Dalam ilmu proses ini ada apa aja? Ada input, proses, dan output. Kalau kita ingin menghasilkan output yang terbaik, maka pastikan prosesnya terbaik. Nah, agar bisa prosesnya terbaik, maka pastikan inputnya terbaik. Jadi contoh, kalau kita pengen masak, masakannya enak, misalnya kok ternyata kita pengen masak ayam goreng, ayamnya yang terbaik. Kok ternyata kita mendapatkan output ayamnya gosong, nah atau ayamnya hitam, ayamnya nggak enak. Maka ketika kita mendapatkan output ayam yang nggak enak, maka cek dulu, bisa jadi prosesnya nggak baik. Apa? Masaknya kelamaan mungkin, nggak ditungguin mungkin, atau apinya kebesaran mungkin. Oh, kalau kita ngerasa, nggak kok semuanya prosesnya output, apa namanya, apinya, proses bakarnya, apa segala macam, oke, bisa jadi ada inputnya yang bermasalah. Apa inputnya mungkin yang bermasalah? Bisa jadi inputnya apa? Inputnya bisa jadi peralatan kompornya udah rusak ya. Akhirnya dengan pola kerja yang proses yang sederhana yang sama, tapi ternyata menghasilkan api yang lebih besar atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa ngelihat atau memang ayamnya ternyata yang biasanya itu kalau digoreng 5 menit baru matang, yang ini 3 menit langsung matang. Kenapa? Karena tipe ayamnya bahan bakunya yang kurang bagus. Nah, maka kalau kita melihat kita pengen menghasilkan output terbaik, maka pastikan prosesnya baik dan inputnya baik. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Kalau kita pengen mendapatkan dalam kehidupan kita kebaikan, anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang taat kepada Allah, maka pastikan prosesnya. Lihat apakah proses pendidikan, karakter di rumah, dan lainnya itu baik. Nah, untuk mendapatkan proses yang baik tentu ada input. Apa input yang masuk ke dalam diri kita? Salah satunya adalah ada makanan di sana, ada kasih sayang di sana. Nah, kalau seandainya kita tidak memberikan inputan yang baik, ya, mulai dari mana? Ini kalau ditelusuri panjang sekali ceritanya. Mulai dari proses ketika kita apa namanya memberi contoh sederhananya makan kepada istri kita, apakah dengan cara yang baik? Ketika kita menggauli pasangan kita, apakah kita menggauli dengan cara yang baik, berdoa dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Lalu ketika anak kita mulai dikandung, apakah ketika di kandungan itu kita beri suplai makanan yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik. Ini semua, apakah pada saat istri kita mengandung, kita memberikan kasih sayang yang baik kepada istri kita. Nah, kalau ternyata dalam proses input sini ada yang bermasalah, kita menggauli istri kita tidak dengan cara yang baik, kita mungkin tidak memberi nutrisi yang baik, yang halalan toiban, dan kita mungkin di sini juga ada proses di mana kita, apa namanya, pada saat di kandungan mungkin kita tidak memberi kasih sayang yang cukup kepada pasangan dan anak kita di dalam kandungan. Nah, kita ngelihat jangan dalam prosesnya itu akan menjadi tidak baik. Anak kita lahir dengan proses yang tidak baik bisa jadi, dan pada saat pertumbuhannya bisa jadi tidak baik. Nah, ketika tidak baik, outputnya bisa jadi tidak baik. Sehingga kalau kita ngelihat, kenapa kok anak kita seperti ini? Bisa jadi ada kesalahan kita di masa lalu. Mulai dari makanan yang kita bawa pulang, mulai dari hal-hal thayyiban yang mungkin tidak kita perhatikan gitu ya. Nah, maka teman-teman, ayo kalau kita pengen mendapatkan output terbaik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, anak kita, ya, eh, bisnis kita, usaha kita, karir kita, maka kita mulai dengan proses yang baik. Nah, untuk mendapatkan proses yang baik, kita mulai dengan input yang baik. Nah, tadi Abi cuma bercerita, kadang yang sering kita lupa adalah kita tidak memperhatikan. Jangan-jangan ada proses yang mungkin kayak tadi kita lalai ya. Mungkin kalau bahasa Abi tadi, kita tidak perform, tidak optimal, dan mendapatkan lebih. Nah, biasanya ada saja cara Allah untuk kira-kira membalas. Ya, dengan cara apa? Bisa jadi kadang kita kehilangan sesuatu, bisa jadi kadang ada apa namanya kita mengalami satu kejadian yang kita harus 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 mengeluarkan uang lebih daripada biasanya. Nah, bisa jadi itu terjadi kenapa? Karena mungkin tadi prosesnya
tidak baik atau ada proses yang tidak baik. Maka yang bisa kita lakukan balik di balik mana? Nah, kalau seandainya kita sama perusahaan kita dikasih amanah misalnya nah coba latihan bobot kualitas yang kita kerjakan setara dengan 10 jam setara dengan 15 jam atau mungkin kita ambil porsi-porsi pekerjaan yang bahkan mungkin kita kerjakan yang sebenarnya mungkin itu bukan bagian dari tugas utama kita maka insya Allah semoga kita jadi punya tabungan-tabungan rizki bukan punya hutang rizki tapi punya tabungan-tabungan rizki yang banyak dan semoga tabungan-tabungan rizki itu Allah cairkan dengan apa? Kado-kado istimewa. Tahu-tahu ada yang berangkatkan kita umroh. Tahu-tahu kita diberikan apa namanya sesuatu yang baik. Tahu-tahu kita diberikan banyak hal yang baik. Maka ayo kita mulai kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita dengan mulai tadi input, proses, dan output yang baik dalam kehidupan kita. Semoga menjadi manfaat dari apa yang sedang kita pelajari hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Teman-teman semua mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Eh, dan karena ini sudah menjelang atau sebentar lagi kita mau Ramadan, yuk kita siapkan Ramadan yang kurang dari setengah bulan ini. Ya kemarin sudah Nifus Saban ya. Nah kita preparation, sambut Ramadan dengan gegap gempita bahagia. Karena doa kita semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan banyak kebaikan. Maka kalau kita nggak bahagia, kalau kita mau bertemu dengan Ramadan, ada yang salah dengan diri kita. Ayo teman-teman semua, yuk kita song-song, kita siapkan. Kalau perlu rumah dibersihkan, didekor aja, anak-anak kita juga merasakan bahwa akan ada tamu istimewa yang akan datang, yaitu Ramadan ya. Dan semoga Allah cukupkan usia kita sampai dengan Ramadan tahun ini dan semoga kita semua bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Abi mohon maaf sama teman-teman semua sama santri-santri semua kalau Abi ada salah hilaf Abi dan keluarga besar mohon dimaafkan dan mohon ridhonya ya. Insyaallah itu teman-teman. Ya, saya rasa cukup ya Ustaz Ahmad ya. Ya, semoga kita semua Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Sampai ketemu di Yogyakarta tanggal 2 dan 3 Maret nanti di acara Gebiar Wirausaha. Ya, Abi tunggu di sana bersilaturahim, berkumpul, berjejaring, ya, melepas rindu dan semoga kita bisa banyak belajar dari guru-guru istimewa. Dan insya Allah momentum GWU ke-10 ini menjadi momen GWU yang spesial banget buat kita semua ya. Kenapa? Karena sudah 10 tahun atau 10 kali GWU diselenggarakan. Insya Allah besok ada Misteri Guys yang luar biasa juga, Misteri Guys kita. Dan banyak ilmu-ilmu, banyak guru-guru Abi juga yang berbagi di sana. Maka teman-teman semua yang bisa hadir, ayo hadir di acara Gebiar Wirausaha. Ya, ajak teman saudara dan keluarga yang bagi belum tiket, mumpung masih ada waktu. Ya, bagi yang sudah beli tiket dan juga sudah menyiapkan diri untuk datang ke Gebiar Wirausaha, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan untuk semua kita bisa bersilaturahim belajar bersama ya. Jadikan siar ini adalah siar kebaikan. Wallahu alam, teman-teman semuanya semoga kita semua selalu diberikan kebaikan dan semoga kita didatangkan orang-orang yang akan merubah kehidupan kita jadi lebih baik lagi ya. Yuk ikhtiar terus sebaik mungkin. Teman-teman yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari Abi, mohon dimaafkan dan mohon ridhonya. Abi izin pamit dulu ya, mohon doa, bil doa, doakan kami semua sekeluarga selalu Allah lindungi dan beri keberkahan. Akhir kalam habis akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini, Mas Allah. Mungkin kajian ngopi pagi ini untuk menutup kajian ngopi pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu menjaga kita dan melindungi kita serta memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.